kemarin. Jadi ini sebenarnya ini adalah target saya untuk melakukan taking profit. Dan selnya di mana? Selnya kita lihat. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Kali ini kita akan mencoba untuk ngomongin gold, emas atau XAU-USD. Dan mohon maaf sebelumnya jika suaranya agak serak karena memang agak sedikit kurang enak badan, tapi ya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, balik lagi ke topik kita akan berbicara tentang emas. Jadi kita sudah tahu beberapa minggu sebelumnya emas sudah menembus level 2000. Level 2000 itu adalah level resisten psikologi. Dan setiap kali menyentuh level 2000 pasti dia akan retracement ke bawah. Maka dari itu mungkin di luar sana banyak yang bilang saatnya beli emas dan beli emas, tapi mungkin saya akan sedikit berbeda. Di sini saya bilang jual emas. Kenapa? Karena balik lagi setiap kali dia menembus 2000 pasti dia akan retracement terlebih dahulu untuk meneruskan rally-nya. Oke, mungkin ini dari time frame M3 ya. Jadi 3 bulan. Ini adalah time frame 3 bulan. Kita lihat di sini juga mungkin terlalu besar jika buat teman-teman yang biasa main di daily. Oke, ini monthly-nya. Jadi dan jangan tanya ke saya tentang di mana liquidity inducement karena saya tidak menggunakan smart money concept. Saya hanya menggunakan trend line dan teknik yang lainnya. Jadi itu juga sebabnya kenapa saya lebih condong untuk mengatakan jual emas daripada beli emas pada saat ini, karena memang emas sekarang sedang ada di atas dan lebih besar probability-nya jika kita menjual daripada membeli. Karena jika membeli maka resikonya adalah jika emas memang turun maka kita akan nyangkut di pucuk dan tidak tahu kapan lagi emas akan menembus level 2000 selanjutnya. Tapi jika memang nyangkut dia lanjut ke atas, maka dia pasti akan koreksi. Suatu saat dia pasti akan koreksi, meskipun dia nyentuh 2500 dia pasti akan retracement terlebih dahulu. Oke, ini monthly. Masih kita ke daily langsung. Oke, ini chart daily. Oke, kita tarik saja. Memang kalau dilihat trennya memang bullish, sangat bullish bahkan, dan juga didorong oleh FOMC kemarin yang menyatakan jika The Fed tidak akan menaikkan suku bunga dan akan memotong interest rate di tahun mendatang, yang mengakibatkan pelemahan mata uang USD. Tapi perlu diingat, pada saat USD melemah bukan berarti emas akan naik, karena pada saat geopolitik khususnya itu mulai stabil, maka para investor akan perlahan meninggalkan emas untuk berinvestasi di aset-aset beresiko seperti yang lainnya, dan itu akan membuat emas akan turun tentunya. Oke, jadi intinya adalah pengalokasian dana dari para investor. Jadi pada saat keadaan sedang kacau balau, maka para investor akan mengurangi
investasi di aset-aset berisiko dan mereka akan memindahkan investasi mereka ke emas. Tapi pada saat keadaan sudah mulai kondusif, maka para investor akan memindahkan alokasi dana mereka yang tadinya di istilahnya safe haven atau aset yang resikonya rendah ke aset-aset yang resiko lebih tinggi. Karena balik lagi high risk high reward, jadi lebih tinggi resikonya maka rewardnya pun lebih tinggi pula. Maka dari itu kemungkinan emas akan mengalami retracement itu lebih besar daripada emas akan terus naik hingga melewati garis resisten yang dibentuk sebelumnya di area 2150. Maka lebih besar kemungkinan untuk turun daripada dia menembus 2150. Maka dari itu untuk jangka panjang lebih baik cari posisi sell. Tapi balik lagi ini bukannya sinyal atau bukannya himbauan, jadi tetap disclaimer on, karena trading forex itu adalah trading dengan resiko yang tinggi, jadi resiko ditanggung oleh masing-masing. Oke, jadi ini kenapa saya tarik garis dari seperti ini, sebenarnya ini adalah target untuk take profit saya. Oke, bisa dilihat mungkin ini dilihat warnanya agak sedikit agak transparan ke samping. Ini adalah gap ya, jadi saya memang menggunakan indikator untuk melihat imbalance. Jadi jika ada warnanya yang di samping ini artinya imbalance, ada gap di antara candle, dan itu yang saya cari. Untuk kemarin di sini ada tanggal 14 Desember jam 1 pagi, yaitu waktunya news kemarin. Jadi ini sebenarnya ini adalah target saya untuk melakukan taking profit. Dan selnya di mana? Selnya kita lihat potensi dia untuk naik. Potensi dia untuk naik di sini masih ada imbalance. Di sini imbalance dan di sini imbalance. Jadi posisi dia untuk naik adalah dia menemui atau menutup gap yang ada di atas. Sebelum dia turun, dia harus menutup gap yang dibentuk sebelumnya. Tapi balik lagi, gap ini terbentuk karena menutup gap yang sebelah sini. Jadi imbalance terbentuk untuk menutup imbalance sebelumnya. Maka dari itu apakah dia akan ditutup kembali gap dari imbalance yang ini atau tidak, itu ya dibalikan ke teknik trading masing-masing. Apakah mau menunggu sell di atas ini atau kita early bird, mungkin ya dengan konsekuensi ya floating yang cukup lama jika memang dia ke atas terlebih dahulu. Tapi balik lagi, kita juga lihat di sini ada imbalance, dan ini adalah area supply, dan area supply sudah ditembus. Yang jika mungkin saya bukan penganut supply and demand, jadi saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin yang sebagian bilang ini akan terus ke atas, tapi saya tetap berprinsip harga emas akan ke bawah. Karena kenapa? Karena balik lagi, saatnya pair-pair yang lain untuk naik, dan si gold atau XAUUSD akan ranging atau dia sideways. Jadi jika teman-teman beranggapan emas akan naik, ya silahkan, tapi saya
lebih beranggapan emas akan turun hingga menyentuh 1982, dan jika dia tidak bisa kembali menutup di atas 2000, mana level psikologi di 2000 tidak bisa menembus kembali 2000, maka dia akan kembali ke area 1860, sekitar 1860 untuk retracement yang cukup panjang. Nah, balik lagi ya, jadi ini adalah garis trendline yang sudah saya garis. Jadi jika dia ke bawah, ini pun jika ke bawah ya, jika memang prediksi saya benar dia ke bawah, dan ini take profit saya pada saat dia menyentuh garis trendline ini, dan jika garis trendline ini ditembus, maka dia akan menuju ke garis trendline selanjutnya, yaitu mungkin di sekitar 1866-an. Tapi balik lagi, ini adalah trading yang bisa dibilang jangka panjang. Jadi ini hanya acuan untuk melihat apakah akan melakukan buy atau sell. Ini bukan untuk daily atau mungkin swing, karena balik lagi, pada saat kondisi geopolitik sudah semakin kondusif, maka investor akan meninggalkan aset seperti XAUUSD dan beralih ke aset-aset yang lebih beresiko. Dan tentu saja di pair forex lainnya, justru forex lainnya akan lebih bergejolak daripada XAUUSD. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pair XAUUSD, karena balik lagi, ini adalah murni prediksi saya. Jadi jika teman-teman memiliki teknik lain untuk digunakan, mungkin gunakan itu, karena semua resiko yang menanggung itu teman-teman sendiri. Jadi ya intinya adalah gunakan teknik teman-teman sendiri, jangan terpengaruh oleh istilahnya bisikan-bisikan dari luar yang membuat kita goyah, karena meskipun harus terkena stop loss, itu adalah murni analisa kita sendiri. Jadi kita tidak akan menyalahkan orang lain, dan jika pun prediksi kita benar, maka itu adalah karena analisa kita sendiri. Oke, jadi hanya sampai di situ mungkin untuk kali ini. Saya Hendrik Susanto, mohon undur diri. Terima kasih banyak.